Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sehat sentosa dan tetap bahagia. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan bawakan alur cerita film berjudul How to Train Your Dragon yang rilis pada tahun 2025. Disutradarai oleh Diane Deblos dan dibintangi oleh Mason Thames sebagai Hiccup, Gareth Butler sebagai Stoic, Nico Parker sebagai Astrid, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini bercerita tentang bangsa Viking yang harus menghadapi teror kawanan naga hingga muncul ancaman naga raksasa yang bisa memusnahkan desa mereka. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk menonton film aslinya terlebih dahulu. Jika sudah, yuk mari kita simak alur ceritanya. Seperti biasa, siapkan handfree seperti kuping, amankan posisi, dan inilah dia, How to Train Your Dragon. Jeng jeng. This is Burke. Film dibuka dengan sebuah pulau terpencil yang sangat indah bernama Berk. Pulau ini dihuni oleh bangsa Viking yang tangguh dan pemberani. Namun hampir setiap malam, kawanan naga datang mencuri ternak dan membakar rumah-rumah penduduk. Stoic yang merupakan kepala suku memimpin masyarakatnya untuk melawan para naga. Di tengah kekacauan itu, ada anak Stoic yang bernama Hiccup mencoba untuk membantu. Namun Stoic melarangnya karena menganggap Hiccup terlalu lemah. Hiccup ini emang beda dari bapaknya, yang mana bapaknya kekar besar seperti lemari es 2 pintu, sementara Hiccup justru bertubuh kurus seperti tiang jemuran. Sehingga ia hanya disuruh bantuin Gober mengasah golok saja. Di sini Hiccup melihat remaja lain yang ikut membantu memadamkan rumah-rumah yang terbakar. Ia merasa kalau remaja itu jauh lebih berguna dari dirinya. Namun meskipun demikian, Hiccup adalah anak yang cerdas. Ia kemudian memperlihatkan senjata pelontar tali buatannya, berharap Gober mengizinkannya untuk ikut melawan naga. Akan tetapi Gober tetap tidak mengizinkan dan malah menganggap senjata Hiccup lebih mirip dengan alat penangkap cicak. Pertarungan di Berk makin kacau malam itu. Stoic sampai harus buy one dengan seekor naga raksasa yang tubuhnya menyala seperti obor. Namun tiba-tiba muncul serangan yang jauh lebih berbahaya. Serangan itu berasal dari naga legendaris yang selama ini hanya dikenal lewat desas-desus. Cepat, sunyi, dan sangat mematikan. Makhluk itu dijuluki sebagai Night Fury. Kemunculan Night Fury mengubah suasana Berk semakin kacau. Penjagaan diperketat, semua warga siaga, bahkan Gober yang biasanya hanya di bengkel persenjataan, kini ikut turun ke medan pertempuran. Demi membuktikan dirinya layak sebagai seorang Viking, Hiccup diam-diam membawa senjata ciptaannya ke bukit untuk menembak naga itu. Namun tanpa diduga, tembakan yang sebenarnya asal-asalan itu justru tepat mengenai Night Fury. Hiccup pun sangat bahagia, namun di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba saja seekor naga muncul dari belakangnya. Hiccup yang panik pun berusaha menghindar dari naga tersebut. Beruntung Stoic yang melihat itu langsung datang melindunginya. Tanpa ragu sedikit pun, Stoic langsung adu sundulan dengan naga itu. Mungkin naga itu menyerah bukan karena takut, tapi karena sadar kalau kepala Stoic jauh lebih keras dari batu karang. Kawanan naga itu pun akhirnya pergi membawa serta sebagian besar ternak mereka. Setelah itu, Hiccup memberitahu ayahnya kalau ia berhasil menembak Night Fury. Tentu saja Stoic tidak percaya. Stoic malah menganggapnya hanya memperburuk keadaan karena tidak pernah mematuhi perintah. Dengan nada tegas, Stoic menyuruh putranya kembali ke rumah. Pagi harinya Stoic menggelar rapat di balai desa. Ia berniat menyerang kembali sarang naga yang berada di gerbang Helm untuk membasmi mereka semua. Karena jika tidak, ternak mereka akan terus dicuri oleh naga-naga itu. Beberapa warga sempat keberatan karena mereka selalu gagal selama ini. Tapi Stoic menyemangati mereka dengan pidato khas pemimpin Viking. Keras, singkat, dan tidak banyak janji palsu. Selain itu, ramalan tetua Gothi juga memberi sedikit harapan. Dan bagi Stoic, itu lebih dari cukup untuk mulai berlayar. To the fog we go. We are the warriors of Berk. Setelah rapat selesai, Stoic curhat kepada Gober mengenai Hiccup.
Ia ragu anaknya yang kurus kering itu tidak bisa menggantikannya sebagai pemimpin. Ia bahkan berniat mencari penggantinya dari remaja lain saja. Namun meskipun begitu, Gober menyarankan agar Stoik memberi Hiccup kesempatan. Lagi pula, Hiccup memiliki semangat besar untuk menjadi penakluk naga. Awalnya Stoik masih ragu, namun setelah dipikir-pikir, saran Gober ada benarnya juga. Sementara itu di tempat lain, Hiccup ternyata pergi ke hutan seorang diri mencari naga yang ia tembak semalam. Dan setelah pencarian panjang, akhirnya ia menemukan seekor naga hitam tergeletak lemas tak berdaya. Bagi Hiccup, ini waktu yang tepat membuktikan bahwa ia pantas menjadi Viking sejati. Namun ketika hendak membunuh naga itu, ia melihat mata naga itu memancarkan rasa takut yang amat sangat. Hiccup yang tidak tega pun akhirnya melepaskan ikatan naga itu. Setelah terbebas, Nick Fury sempat mendekat dan membuat Hiccup ketakutan. Tapi bukannya menyerang, naga itu justru pergi begitu saja. Namun terbangnya oleng menabrak pohon, lalu jatuh ke jurang. Sepulangnya ke rumah, Hiccup langsung ditemui Stoik. Sebenarnya Hiccup ingin mengatakan kalau dirinya tidak mau melawan naga lagi. Namun sang ayah yang melihat adanya perubahan aneh dari anaknya itu justru salah mengartikannya sebagai tanda keberanian baru. Stoik bahkan menyuruh Hiccup untuk mengikuti pelatihan melawan naga karena besok ia akan pergi berlayar menyerang sarang naga. Stoik juga berpesan jika ia tak kembali, ia ingin Hiccup bisa meneruskan perjuangannya. Esok harinya Hiccup mendatangi arena pelatihan melawan naga. Di sana sudah ada remaja lain yang akan menjadi rivalnya nanti. Seperti Astrid, seorang gadis tangguh, Snotlout yang selalu merasa dirinya paling hebat, Ravnat dan Tafnat si kembar yang selalu berantem, dan juga si gendut Vicelex yang hafal semua jenis naga tapi penakut. Melihat Hiccup datang, mereka pun mengejeknya yang bisa ikut pelatihan berkat nama besar ayahnya. Gober yang menjadi pelatih kemudian melepas naga pertama dari kandangnya. Tugas mereka sangat sederhana, yaitu menggiring naga itu kembali masuk ke dalam kandang sambil menghindari semburan apinya menggunakan perisai. Aturannya hanya satu, siapapun yang terkena semburan api akan terdiskualifikasi. Satu persatu peserta pelatihan berguguran, hingga yang tersisa hanyalah Astrid, gadis tangguh yang masih gigih melawan naga itu, dan Hiccup yang hanya bisa bersembunyi di balik dinding kayu. Karena kesal melihat Hiccup yang tidak melakukan apapun, Astrid mengecoh naga itu. Serangan naga itu justru mengarah ke Hiccup dan hampir menewaskannya. Beruntung Gober datang membantunya dan mengurung kembali naga itu. Sore harinya Hiccup kembali menyusuri hutan hingga tiba di sebuah danau di dasar jurang. Di sanalah ia menemukan Nick Fury masih bertahan. Diam-diam Hiccup mulai menggambar sosok naga legendaris itu, sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun karena tak ada yang benar-benar melihatnya dari dekat. Saat mengamati, ia menyadari salah satu sirip ekor naga itu patah. Saat itulah Hiccup mengerti alasan Nick Fury terbang oleng dan tak bisa keluar dari jurang. Namun tanpa sengaja, Hiccup menjatuhkan bolpennya sehingga naga itu menatapnya penuh amarah. Malam harinya Gober menyuruh para peserta untuk mempelajari sebuah kitab tebal tentang naga. Namun para remaja ini malas membaca sama seperti saya. Mereka lebih memilih scroll TikTok dan mabar FF. Sementara Hiccup mulai membuka buku itu yang ternyata berisi semua informasi tentang jenis naga dan kemampuannya. Namun tidak ada satupun informasi mengenai naga jenis Nick Fury. Bahkan gambarnya saja pun tidak ada. Itu menandakan bahwa belum ada seorang pun yang benar-benar pernah melihatnya dari dekat. Sementara itu Stoik dan pasukannya tiba di sebuah pulau berkabut tebal yang merupakan tempat sarang para naga. Begitu mereka memasuki gerbang Helm, sekawanan naga itu langsung menyerang mereka tanpa sopan santun. Keesokan harinya, Hiccup dan kawan-kawan kembali mengikuti pelatihan. Kali ini, naga yang mereka hadapi adalah Death Nether yang memiliki titik buta tepat di depan congornya. Kedengarannya sih gampang, tinggal nyelonong dari depan.
Tapi masalahnya meskipun punya titik buta, naga ini bukan berarti peka. Namun kali ini Astrid berhasil memanfaatkan celah itu dan menaklukkannya. Setelah berlatih, Hiccup kembali ke hutan menemui Night Fury dengan niat berteman. Kali ini ia membawa ikan patin sebagai hadiah, lalu melepas perisai dan pisaunya agar sang naga tidak takut. Saat itulah ia melihat naga itu bisa mengeluarkan dan menarik giginya sesuka hati, sehingga ia memanggilnya Toothless. Barulah Toothless mau menerima ikan tersebut, lalu memuntahkan setengahnya seolah menyuruh Hiccup ikut memakan. Demi mengambil hati sang naga, Hiccup pun memakannya meskipun sedikit jijik. Melihat itu, Toothless pun seolah tersenyum. Namun saat Hiccup mencoba menyentuhnya layaknya bocil baru PDKT, Toothless yang masih kesal langsung menjauh. Meskipun begitu, Hiccup tetap bertahan di sana hingga sore. Saat ia menggambar wajah Toothless di pasir, sang naga diam-diam mengintip dari belakang. Lalu ia mengambil ranting dan ikut menggambar seperti Hiccup. Dari sinilah Hiccup semakin yakin bahwa naga juga punya hati dan perasaan. Ia pun kembali mencoba menyentuh Toothless dan kali ini usaha PDKT-nya pun berhasil. Malam harinya ketika bakar-bakar ubi, Gobber menceritakan masa mudanya ketika melawan naga. Saat itu ia kehilangan salah satu kakinya, tetapi berhasil mematahkan sayap lawannya hingga naga itu tak bisa kabur. Ia juga mengatakan bahwa naga yang tak bisa terbang adalah naga yang mati, karena bagi mereka sayap itu seperti kaki. Mendengar itu, Hiccup pun teringat dengan Toothless yang sirip ekornya rusak sebelah. Saat itu juga Hiccup langsung pergi ke bengkel untuk membuat sirip ekor buatan. Pagi harinya Hiccup membawakan Toothless satu keranjang penuh ikan, termasuk seekor belut yang membuatnya takut. Di saat Toothless sedang asik madang, diam-diam Hiccup pergi ke belakang memasangkan sirip buatannya. Menyadari itu, Toothless langsung membawanya terbang. Namun karena sirip buatan itu harus dikendalikan secara manual, keduanya pun akhirnya nyemplung ke dalam danau. Setelah itu, Hiccup kembali mengikuti pelatihan ketiga bersama kawan-kawan. Kali ini, mereka harus menaklukkan naga bermuka dua jenis Hydos Jippleback, di mana satu kepalanya menyemburkan gas dan kepala satunya menjadi pemantik api. Ketika para peserta lain kewalahan, naga itu justru mundur ketika berhadapan dengan Hiccup. Astrid dan yang lain pun bingung melihat fenomena itu. Ternyata Hiccup diam-diam menyembunyikan seekor belut di dalam bajunya setelah tahu kalau Toothless juga takut pada belut. Sadar sirip buatan harus dikendalikan secara manual, Hiccup pun membuat pelana khusus agar bisa numpang di punggung Toothless dan membantunya terbang. Awalnya mereka sering crash dan itu wajar karena masih pemula. Namun setelah beberapa kali percobaan dan beberapa kali nyunsep, Hiccup menyempurnakan alat itu dengan pedal di kakinya, sehingga ia bisa mengendalikan sirip buatan langsung dengan kaki. Sejak saat itu, Hiccup banyak belajar tentang perilaku naga dari Toothless, seperti bersin karena serbuk bunga, kegelian hingga tepar saat digelitik, hingga tertarik pada pantulan cahaya. Berbekal pengetahuan itu, Hiccup pun memiliki ide. Ketika mengikuti pelatihan keempat, ia menggunakan serbuk bunga untuk menaklukkan naga jenis Gronkle. Di pelatihan kelima, ia menggiring naga jenis Triple Terror masuk kandang dengan pantulan cahaya. Lalu di pelatihan keenam, ia menggelitik naga jenis Deadly Ladder hingga tepar kegelian tak sadarkan diri. Hasilnya, Hiccup memenangkan 4 dari 6 pelatihan tanpa melukai naga sedikit pun. Kabar tentang keahlian misterius Hiccup pun tersebar ke seluruh desa. Para rivalnya bahkan datang meminta diajari. Berbeda dengan Astrid yang justru diliputi kekesalan bercampur kebingungan. Ia benar-benar gak habis pikir bagaimana Hiccup bisa menaklukkan naga dengan cara sesederhana itu. Di sisi lain, Hiccup terus berusaha menyempurnakan alat bantu terbangnya. Ia menembakkan Toothless pada batu, lalu mencatat setiap gerakan pedal dan efeknya pada gaya terbang. Perlahan, penerbangan mereka makin stabil. Keduanya pun girang seperti anak kecil nemu permen jatuh. Merasa sudah siap,
mereka mencoba berbagai manuver meliuk-liuk seperti elang dikejar tawon. Namun tanpa sadar mereka terbang terlalu tinggi hingga sempat hilang kendali dan terpisah. Sementara catatannya hilang terbawa angin. Untung saja sebelum menghantam tebing, mereka kembali menyatu. Dengan mengandalkan feeling dan sedikit nekat, Hiccup akhirnya berhasil mengendalikan Toothless tanpa panduan lagi. Beberapa hari kemudian, Stoik dan sisa pasukannya kembali ke desa. Meskipun misi mereka gagal, Stoik senang mendengar kabar bahwa Hiccup telah berhasil menaklukkan naga. Stoik yang bangga pun pulang ke rumah dan langsung menemui Hiccup di kamarnya. Ia tak menyangka kalau anaknya yang tampak lemah itu mampu menaklukkan naga. Stoik kemudian menghadiahkan helm perang milik mendiang ibunya yang gugur melawan naga. Ia berharap suatu saat nanti Hiccup dapat meneruskan perjuangan ibunya. Melihat kebanggaan dan harapan sang ayah, Hiccup tak sanggup berterus terang. Ia terpaksa menyembunyikan kebenaran bahwa ia tak ingin menjadi pembunuh naga demi menjaga perasaan Stoik. Setelah itu, Hiccup kembali ke tempat persembunyian Toothless. Tanpa disadari, Astrid ternyata mengikutinya. Astrid yang penasaran pun bertanya siapa orang yang melatih Hiccup selama ini. Karena tak mau menjawab, Astrid pun langsung ngebanting Hiccup ke tanah. Saat itulah Toothless muncul dan hampir menyerang Astrid. Beruntung Hiccup langsung menenangkan naga itu, menjelaskan bahwa Astrid adalah temannya. Hiccup kemudian memberitahu Astrid bahwa Toothless adalah Night Fury. Astrid yang sangat terkejut pun sangat ketakutan. Ia lalu berlari pulang untuk memberitahu warga. Agar kabar itu tak sampai ke desa, Hiccup dan Toothless membawa Astrid ke tebing yang curam. Di sana Hiccup mengancam dan membuat kesepakatan dengan Astrid agar rahasia ini tidak bocor. Setelah mereka sepakat menjaga rahasia, perhatian Astrid tertuju pada pedal kaki manual yang terhubung ke ekor Toothless. Hiccup lalu mengajaknya terbang bersama sambil memperlihatkan cara kerja alat itu. Tapi Toothless yang masih kesal malah membawa mereka terbang ugal-ugalan layaknya sopir angkot yang lagi kejar setoran. Astrid yang berpegang erat pada Hiccup pun menjerit ketakutan. Hiccup juga berteriak kalau Toothless sepertinya sengaja melakukan itu. Namun ketika Astrid meminta maaf, tiba-tiba Toothless terbang dengan sangat tenang. Thank you for nothing, you useless reptile. Toothless, I'm sorry! Situasi yang tadinya sangat mengerikan, kini berubah menjadi pemandangan indah yang menakjubkan. Saat itulah Astrid menyadari bahwa naga juga memiliki hati dan perasaan. Tak lama kemudian mereka bertemu sekawanan naga yang baru saja membawa hewan ternak hasil buruan. Ketiganya pun mengikuti rombongan itu hingga ke sarangnya yang berada di pusat gunung berapi. Di sanalah mereka sadar bahwa para naga sebenarnya diperbudak. Mereka dipaksa mencuri ternak warga untuk diserahkan kepada Red Death, ratu naga yang sangat besar. Jika gagal membawa cukup makanan, para naga akan sangat ketakutan karena Red Death akan memakan mereka. Setelah kembali ke Pulau Berg, Astrid berencana menceritakan semuanya kepada warga. Namun Hiccup melarangnya karena Stoik pasti tidak akan peduli dan malah bisa membunuh Toothless. Melihat Hiccup dan Toothless saling membutuhkan, Astrid akhirnya mengurungkan niatnya. Keesokan harinya tibalah bagi Hiccup mengikuti pelatihan terakhir. Dalam sesi ini, ia harus membunuh naga jenis Monstrous Nightmare di hadapan seluruh warga. Setelah memasuki arena, Gober melepas naga Nightmare yang langsung mengamuk dengan sangat ganas. Namun alih-alih melawan, Hiccup justru melepas semua senjatanya. Karena sebenarnya ia ingin menunjukkan bahwa naga sebenarnya tidak sekejam yang mereka kira. Tindakan Hiccup pun membuat semua orang heran, karena ternyata naga ganas itu bisa tenang jika dibalas dengan kelembutan. Kecuali Stoik yang justru marah besar. Amarahnya membuat naga Nightmare kembali mengamuk dan menyerang Hiccup. Di tempat lain, Toothless merasakan bahaya yang sedang menimpa Hiccup. Ia pun berusaha keluar dengan memanjat jurang. Tepat ketika Nightmare bersiap melontarkan api, saat itu juga Toothless tiba dan langsung menyerang Nightmare. Nightmare yang ketakutan pun langsung mundur kembali ke kandangnya. Melihat adanya naga jenis Night Fury muncul, warga pun langsung turun untuk menangkapnya. Bahkan Toothless harus berusaha menghindar dari Stoik yang hampir membunuhnya.
Tepat ketika Toothless akan membakar Stoik, Hiccup segera menghentikannya. Don't. Melihat itu, Stoik pun sadar kalau anaknya berteman dengan seekor naga Night Fury. Sesampainya di rumah, Stoik langsung marah besar pada Hiccup. Hiccup berusaha menjelaskan bahwa para naga sebenarnya hanya ingin membela diri, bukan monster seperti yang selama ini mereka kira. Namun mendengar itu, Stoik justru semakin naik pitam. Ia mengatakan bahwa para naga jugalah yang telah membunuh ibu Hiccup. Namun Hiccup memiliki pandangan lain, di mana Hiccup menjelaskan semua yang sudah ia lihat, yaitu tentang Ratu Naga yang telah memperbudak semua naga. Mendengar itu, Stoik sadar bahwa putranya pernah memasuki sarang naga. Stoik pun mendapat ide untuk menggunakan Toothless sebagai penunjuk jalan menuju sarang. Meskipun sebenarnya Hiccup sangat melarang. Just listen to me. Hoist the sail! Saat itu juga Stoik memerintahkan seluruh warga bersiap. Mereka berangkat menuju sarang naga, kali ini dengan Toothless yang diikat sebagai pemandu. Namun tak seorang pun dari mereka sadar bahwa tindakan ini akan membawa mereka pada bahaya besar. Lead us home, Death. Sementara itu, Hiccup yang sedih karena tak bisa berbuat apa-apa pergi menyendiri ke bukit sana. Lalu Astrid datang mencoba menyemangati Hiccup dan meyakinkannya bahwa saat ini Toothless sangat membutuhkan bantuannya. Bukan hanya itu, Stoik dan para warga akan menghadapi bahaya besar jika sampai berhadapan dengan Ratu Naga. Mendengar itu, sebuah ide cemerlang melintas di benak Hiccup. Ia meyakinkan para remaja lain, lalu menyuruh mereka menunggangi naga-naga tawanan yang ada di dalam kandang. Kemudian mereka terbang menuju sarang naga untuk menyelamatkan Toothless dan para Viking. Where are you going? Berkat Toothless yang ikut bersama mereka, Stoik dan para Viking akhirnya bisa melewati gerbang Helheim tanpa diserang kawanan naga. Setelah mendarat di sekitar sarang, Stoik langsung memberi perintah untuk menghancurkan dinding sarang menggunakan pelontar batu. Back to hell! Seketika itu juga kawanan naga berterbangan di atas mereka. Para Viking bingung karena naga-naga itu tidak menyerang mereka sama sekali. Stoik mulai merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba tanah bergetar hebat diiringi suara gemuruh dari dalam sarang. Lalu muncullah seekor naga raksasa yang besarnya hampir setara dengan uang korupsi minyak goreng. Naga itu kemudian menginjak-injak orang bawah, para Viking, lalu mulai menyemburkan api membakar kapal-kapal mereka. Melihat monster itu, Stoik sadar pasukannya tidak akan mampu melawannya. Ia segera memerintahkan semua Viking untuk mundur, karena bagaimanapun juga, naga yang satu ini tidak akan mempan diserang pakai tusuk sate. Di saat genting ini, tiba-tiba sebuah ledakan menghantam sang Ratu Naga. Ternyata itu adalah kawanan naga yang ditunggangi Hiccup dan kawan-kawan. Stoik sampai tertegun melihatnya. Astrid dan yang lain langsung bergerak mengalihkan perhatian Ratu Naga agar ia tidak menyerang para Viking. Sementara itu Hiccup turun ke kapal untuk menyelamatkan Toothless. Namun belum sempat melepaskan ikatannya, kapal tersebut diinjak oleh sang ratu, membuat Toothless dan Hiccup terbenam ke dalam air. Beruntung Stoik segera menyelamatkan Hiccup. Setelah itu ia kembali menyelam untuk menolong Toothless. Begitu terbebas, Stoik meminta maaf karena selama ini tidak mau mendengarkan Hiccup. Sementara di atas, Astrid malah terjebak di antara gigi Ratu Naga yang belum pernah disikat. Tepat ketika naga itu melontarkan api, Hiccup dan Toothless datang dengan menukik cepat dan berhasil menyelamatkan Astrid tepat waktu. Setelah itu, Hiccup dan Toothless memancing sang Ratu Naga untuk terbang ke langit. Mereka memanfaatkan awan tebal untuk bersembunyi, lalu menyerang sayap sang ratu hingga bolong-bolong. Sang ratu yang semakin marah pun menyemburkan api ke segala arah, sehingga sirip buatan Toothless mulai terbakar. Menyadari itu, Hiccup menggiring sang ratu untuk menukik tajam ke bawah. Tepat ketika sang ratu membuka mulutnya untuk melontarkan api, Toothless langsung menembakkan serangan balasannya ke arah mulut tersebut. Alhasil, sang ratu meledak menghantam gunung.
Namun karena terbentur dengan ekor sang ratu, Hiccup terlepas dari Toothless dan terjatuh ke dalam ledakan. Tanpa ragu, Toothless menyelam menembus api demi menyelamatkannya. Keduanya pun akhirnya ikut tersapu ledakan. Tubuh mereka terbalut cahaya dan panas yang membara. Setelah kobaran api perlahan mereda, Stoic mendapati Toothless yang tergeletak tak berdaya. Namun ia tidak menemukan Hiccup ada di sana. Stoic dan para Viking yang lain pun turut bersedih mengira Hiccup sudah hangus. Namun ternyata Toothless ngeprank mereka karena ternyata ia berhasil menyelamatkan Hiccup. Hal itu pun membuat Stoic sangat senang. Lalu ia menatap Toothless dengan rasa hormat dan terima kasih yang sangat tulus. I'm so sorry for saving my son. Setelah siuman, Hiccup mendapati dirinya di kamar bersama Toothless. Ia juga menyadari kakinya telah diganti dengan kaki buatan. Begitu melangkah keluar, ia terkejut melihat pemandangan yang sama sekali berbeda. Para Viking dan naga kini hidup berdamai. Mereka terlihat harmonis, saling membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian Gobber datang memberikan Hiccup hadiah, sirip buatan dan pedal baru yang sudah disesuaikan dengan kaki buatannya. Dengan begitu Hiccup kini bisa kembali terbang bersama Toothless. Dan film pun berakhir bahagia. Jadi itulah alur cerita film How to Train Your Dragon tahun 2025 guys. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita ini. Kalau sapi hilang mungkin dimakan naga, tapi kalau anggaran bansos hilang sudah pasti ulah tikus. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sangat banyak dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.